Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta 3R. Hari ini yang ke-48, Read Review Research 48. Selamat pagi, selamat datang. eh oh ini pada wajah lama semua ya, belum ada yang baru. Ya, oke. Kalau begitu, hmm, hari ini kita akan mendengarkan hasil review dan review dari Ibu Sumarni. Selamat pagi, Ibu Sumarni. Pagi Mbak Nindi. Selamat pagi, Ibu. Dan tidak lupa kita sapa Ibu Endah Renawati, Chief Scientist of Indonesian Cognitive Load Research. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Ibu. Oke, hari ini kita akan mendengarkan bacaan artikel dengan judul The Effect of Growth Mindset Intervention on Student Self-Regulated Use of Retrieval Practice. Oke, nah sebelum kita mendengarkan eh, penjelasan dari Ibu Sumarni, kita persilakan kepada Ibu Enda Renawati sebagai Chief Scientist untuk memberikan salam pembuka. Pada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. semua. Apa kabar? Oke, ini em, mahasiswa-mahasiswa hebat yang hadir di ruangan ini. Kita belajar bersama, em, membaca artikel yang sudah dipilih oleh Ibu Sumarni. Terima kasih Ibu Sumarni. Artikelnya dengan tema masih sama seperti tema yang kita baca sebelumnya atau akhir-akhir ini. Ini yang ke-48 ya, artinya sudah 48 paper yang kita baca. Tapi paling tidak sekitar 15 20-an artikel itu fokus ke aspek afektif. Dari banyak faktor afektif yang kita bahas, kaitannya dengan proses kognitif, kaitannya dengan bagaimana siswa dapat mengkonstruk pengetahuan baru. Salah satunya yang kita bahas adalah growth mindset. Namun, kalau sebelumnya growth mindset langsung ke cognitive load dan achievement, yang ini growth mindset dengan self-regulation. Oke, jadi self-regulation, bukan kemandirian belajar ya, bukan independence, self-independency, bukan itu, bukan being independent, bukan itu, tapi self-regulations. Bagaimana seseorang mengatur dirinya untuk belajar. Jadi, self-regulated use of retrieval practice, kalau lebih khususnya di dalam judul yang akan dibacakan oleh Bu Sumarni. Retrieval practice, retrieval itu bagian dari proses kognitif. Dari proses kognitif itu kita menerima informasi melalui panca indera. Sensori memori kita bekerja untuk mempersepsikan dengan cepat, memilih dengan cepat, mengkategorikan dan membantu working memory untuk memilih mana yang kita perhatikan dan persepsikan. Lalu pengetahuan diorganisasikan demikian rupa sehingga dengan mengaitkan pengetahuan awal yang ada di long term memory. Dan proses mengaitkan ini berarti memanggil, mengingat kembali atau menghadirkan kembali pengetahuan yang telah kita pelajari dan simpan. Berarti sudah dipelajari itu berarti sudah disimpan. Disimpan di long term memory, itu dihadirkan kembali. Nah, itu namanya retrieval proses. Proses untuk menghadirkan kembali. Retrieval practice itu seperti mengingat-ingat, latihan untuk mengingat-ingat. Jadi kalau misalkan mahasiswa ini Muslim, sering baca Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat, kemudian di hari-hari tertentu itu setor hafalan. Nah, itu retrieval practice. Atau mungkin kadang-kadang mahasiswa sambil ini ya, sambil belajar memecahkan masalah sambil diingat-ingat. Oh, kalau yang muncul adalah Q-nya ini, maka yang saya ingat pengetahuan yang ini. Gitu. Jadi membuat kaitan-kaitan itu retrieval, mengeluarkan kembali apa yang sudah kita miliki di dalam long term memory untuk mengorganisasikan informasi baru sehingga terbangun pengetahuan baru. Nah, masalahnya adalah apakah
apakah retrieval ini butuh instructional design, butuh desain perintah untuk mempelajari secara tertentu? Ada nggak strateginya? Apakah ada siswa yang mampu melakukan proses kognitif ini secara secara independen, mengarahkan dirinya sendiri? Nah, ketika dia mempunyai motivasi untuk mengarahkan dirinya sendiri, juga memiliki efikasi atau memiliki confidence terhadap kemampuannya, barangkali siswa ini yang kita sebut dengan self-regulated learners. Seseorang yang bisa mengatur proses kognitifnya. Kalau bisa seperti itu, alhamdulillah jadi guru. Kalau kita jadi guru, di mana siswanya, mahasiswanya itu bisa mengatur proses kognitifnya dengan baik, mengikuti dorongan yang dia miliki sendiri, dengan confidence yang dia miliki, rasanya mengajar itu akan jadi mudah. Masalahnya adalah tidak semua siswa bisa melakukan itu. Self-regulated learners itu nggak banyak juga. Saya maaf, saya revisi bukan nggak banyak ya. Nggak semuanya. Mungkin juga ada yang natural, ada yang tidak natural. Nah, bagaimana pembelajarannya? Kemudian secara khusus, ada yang meneliti bahwa mindset mendasari self-reset itu memang mendasari self-regulation. Jadi, em, seseorang yang punya kemampuan self-regulations atau pembelajarannya itu eh, dia manage sendiri, dia atur sendiri, apakah memang yang mempunyai mindset tumbuh atau memang dia itu nggak ada pentingnya dengan mindset, nggak ada hubungannya itu. Artikel ini mencari tahu tentang itu. Jadi, mari kita pelajari metodenya. Mari kita pelajari bagaimana penelitiannya dilakukan sehingga dapat menyimpulkan kaitan antar tiga variabel ini. Sehingga nanti implikasinya dalam pembelajaran adalah kita tahu bagaimana menstimulasi aspek afektif siswa yang berkaitan dengan achievement, tentu saja performance. Karena yang namanya performance atau yang namanya achievement, prestasi, capaian atau kinerja belajar berarti membangun pengetahuan baru. Jadi ini nanti coba sama-sama kita pelajari, dicek ya. Ini mengukur hasil belajarnya itu bagaimana ya? Jadi post testnya atau tesnya itu bagaimana ya? Diukur atau enggak ya? Nah, itu coba nanti dikaitkan juga dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Perhatikan dari metodenya, em, kemudian nanti kita pelajari sama-sama bagaimana prosedur pengumpulan datanya. Nah, dari paper ini, mahasiswa akan mendapatkan contoh bagaimana pengumpulan data dan coba bandingkan dengan tradisi yang ada di kampus kita. Sehingga nantinya mahasiswa bisa menjawab, loh ini pertemuannya hanya sekian menit untuk pengumpulan datanya gitu. Ya apa memang bisa berpengaruh, apa memang bisa objektif, apa memang bisa dan seterusnya. Kita perhatikan bagaimana para peneliti-peneliti ahli ini yang publikasinya berhasil terbit di jurnal bereputasi, tentu saja pasti ini melewati proses review yang ketat. Pengalaman kita mengirimkan artikel di jurnal internasional bereputasi, Q1, Q2 itu kan keluar Q3, yang benar-benar bereputasi lah, yang menjalankan prosedur penerbitan pasti ada tahapan review yang tidak mudah. Dan ini sudah dilalui oleh penulis dari paper yang akan dibacakan oleh Bu Sumarni. Mari sama-sama kita pelajari bahwa yang seperti itu bisa lolos, artinya bisa diakui. Nah, alasannya apa ya? Dan bagaimana kita bisa mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seperti itu di tempat kita. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sumarni sudah memberikan papernya, kemudian Nindi dan teman-teman yang sudah mengatur acara membaca bersama ini. Dengan membaca kita menjadi lebih paham dan nantinya bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar. Saya kira itu pengantar dari saya. Mari catatannya disiapkan
supaya apa ya, supaya kita tidak lupa, atau kalau lupa kita tahu di mana kita mengambilnya, em, atau akan membantu kita untuk rehearse lagi gitu ya, mengulang-ulang kembali dengan teknik tertentu, dan kemudian apa yang kita pahami karena ada pengetahuan yang tersimpan dengan baik di dalam long term memory kita. Jadi para mahasiswa juga perlu latihan retrieval ya. Nah, tekniknya seperti apa? Kita pelajari terus dan menerus. Oke. Em, Selamat membaca, selamat belajar, semangat terus, terus semangat. Saya cukupkan. Em, Ayo kameranya di-on-kan biar saling memotivasi. Ini sudah hadir 19 di dalam Zoom meeting ini. Teman-teman yang belum hadir, tolong dipanggil supaya tidak ketinggalan mengikuti acara membaca kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pesan pembukanya. Ingat guys, don't forget to prepare your second brain. Lihat bukunya. Karena artikel-artikel sebelumnya juga banyak bahas tentang self-regulated, ada growth mindset, pasti ada nih hubungan-hubungannya yang bisa kita connect lagi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Sumarni untuk menyampaikan hasil reviewnya. Terima kasih Ibu Sumarni. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Retnawati PhD sebagai Chief Scientist of Indonesian Center for Cognitive Load Research, dan Mbak Nindi sebagai moderator. Mohon izin share screen. Mohon maaf Mbak Nindi, apa suara di belakang saya terdengar tidak ya? Tidak, Ibu. Oh, ya, baik. Ya, ada sedikit-sedikit tapi enggak mas, enggak begitu mengganggu. Nggak begitu mengganggu ya, Bu. Baik. Sekarang terdengar, Bu. Maaf, sebentar Mbak, saya mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan, membacakan artikel terkait dengan the effect of growth mindset interventions on students self-regulated use of retrieval practice, yang di mana memang ada tiga poin yang ada di dalam artikel ini terkait dengan growth mindset, intervensi growth mindset, kemudian self-regulated dilakukan oleh siswa dalam retrieval practice, atau seperti tadi yang disampaikan Ibu, bahwa retrieval practice ini termasuk latihan mengingat atau mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, Bisa di eh, bisa share screen, full screen gitu ya, biar oh iya, kelihatan lebih besar. Terima kasih. baik. Nah, di abstrak ini disampaikan, di abstrak dalam artikel ini disampaikan bahwa intervensi growth mindset ini secara umum telah terbukti meningkatkan hasil pembelajaran. Tetapi penelitian yang berfokus spesifik pada intervensi growth mindset ini masih relatif sedikit. Sehingga untuk artikel ini eh, melakukan penelitian yang menyelidiki bagaimana efek intervensi growth mindset yang spesifik dirancang untuk meningkatkan self-regulated learning terhadap retrieval practice, di mana di dalam artikel ini peserta mempelajari tentang pasangan gambar dan nama. Jadi untuk implementasinya ini di dalam bidang ilmu kesehatan atau kedokteran, dan partisipan di dalam penelitian terdiri dari 178 mahasiswa.
tahun pertama di salah satu universitas yang dimana terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok general growth mindset, kemudian ada kelompok specific growth mindset, dan ada kelompok kontrol. Dan semua kelompok ini diberi intervensi terkait retrieval practice. Kemudian eh, ini di abstrak dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan tinggi dapat memperoleh manfaat dari intervensi mindset dalam hal growth mindset, tetapi ternyata tidak ditemukan efek pada penggunaan retrieval practice-nya. Nah, salah satu hal yang dianggap efek tersebut retrieval practice ini tidak ditemukan itu karena adanya kemungkinan kesulitan materi dari pembelajaran. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan self-regulated learning ini, bahwa sebelum-sebelumnya eh, telah banyak penelitian yang mengeksplorasi terkait dengan self-regulated learning untuk mengidentifikasi dan memeriksa strategi siswa dalam belajar yang efisien dan efektif. SRL ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mencakup berbagai proses penting bagi siswa untuk secara efektif mengelola dan mengerahkan pembelajarannya sendiri, termasuk SRL ini dianggap sebagai sebuah kemampuan yang krusial untuk siswa dapat berhasil dalam lingkungan akademiknya maupun di luar lingkungan akademik. Ada tiga fase yang perlu diperhatikan di dalam skenario SRL agar lebih optimal diimplementasikan. Yang pertama ada fase perencanaan awal atau forethought phase, di mana siswa ini di mana ini adalah tahap pengenalan eh, terhadap tugas-tugas dan juga keyakinan diri siswa dalam menyelesaikan pembelajaran, bagaimana siswa menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua ada fase kinerja atau fase performance, di mana peserta didik atau siswa ini memantau proses pembelajaran fase self reflection. Di sini siswa dapat mengevaluasi tujuan pembelajaran mereka, kemudian mengevaluasi strategi yang mereka gunakan, juga merefleksikan kemungkinan alasan dari hasil belajar mereka, termasuk bagaimana usaha dan waktu yang diinvestasikan dalam menyelesaikan tugas pembelajaran dan juga bagaimana proses pemilihan strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam tiga siklus fase pembelajaran ini tentu penggunaan strategi pembelajaran adalah langkah yang penting untuk membantu siswa meningkatkan performance belajar mereka. Eh, tetapi di penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembelajar tidak selalu menyadari manfaat menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, mungkin salah satu alasannya di dalam artikel ini dituliskan bahwa teknik pembelajaran yang efektif, termasuk retrieval practice ini, menuntut keterlibatan kognitif dan usaha yang lebih tinggi dibandingkan metode yang lebih pasif, seperti metode menghafal. Nah, kemudian penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa growth mindset dapat meningkatkan resiliensi terhadap kegagalan dan mengurangi usaha yang dirasakan selama belajar. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, di dalam penelitian ini akan di dalam penelitian ini diteliti terkait bagaimana pengaruh intervensi spesifik growth mindset yang berfokus pada self-regulated learning dan bagaimana penggunaan strategi belajar yang efektif dan juga bagaimana keyakinan siswa tentang self-regulated learning dan bagaimana pilihan mereka untuk menggunakan retrieval practice dan kaitannya dengan performance. Nah, terkait dengan teori retrieval practice, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa retrieval practice ini adalah latihan mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, retrieval practice ini sudah banyak diteliti, di mana peserta belajar melakukan self-test terhadap materi yang dipelajari selama proses pembelajaran. Selama self-testing, peserta belajar mengambil informasi dari ingatan mereka, dan ini mengarah pada
kemampuan retensi pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan mempelajari ulang, terutama untuk retensi jangka panjang. Dan efek self-testing terhadap retensi materi inilah yang disebut dengan retrieval practice effect atau testing effect. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas retrieval practice, eh, siswa masih banyak yang enggan menggunakan ke dalam rutinitas belajar mereka. Siswa memilih menggunakan retrieval practice ini hanya sebagai alat evaluasi di akhir proses belajar untuk menilai performance. Nah, salah satu alasannya mungkin bahwa siswa percaya bahwa mengulang belajar ini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan retrieval practice. Nah, kemudian siswa menilai mengulang belajar sebagai hal yang lebih efektif meskipun lebih sering memilih untuk self-testing tadi yang menunjukkan bahwa pengujian diri ini lebih digunakan untuk memantau kemajuan daripada untuk meningkatkan pembelajaran. Sehingga di dalam penelitian ini dianggap perlu untuk mendesain instruksi khusus agar siswa menyadari bahwa retrieval practice ini bukan hanya sebagai sekedar alat tes, tetapi juga sebagai strategi belajar yang sesungguhnya. Nah, berbagai studi menunjukkan bahwa pemberian instruksi retrieval practice sebelum pembelajaran dimulai ini dapat mendorong partisipan untuk mengadopsi strategi retrieval practice. Eh, di sini penelitian sebelumnya dari Bruren meneliti dampak instruksi video daring mengenai retrieval practice terhadap regulasi belajar mahasiswa. Kelompok di sini ada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen menerima panduan strategi melalui video, sedangkan kelompok kontrol ini hanya menerima video tanpa instruksi strategi. Studi dilakukan dalam 3 sesi, 2 sesi dengan instruksi dan 1 sesi transfer tanpa instruksi untuk kelompok eksperimen. Ini menggunakan materi konsep pemasaran dan peserta diberi kebebasan untuk memilih metode belajar. Yang pertama, belajar ulang. Eh, yang kedua adalah self-test atau tes mandiri. Yang ketiga itu berhenti belajar. Nah, hasil analisis pada 2 sesi pertama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemilihan strategi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian di dalam sesi transfer, peserta di kelompok eksperimen ini menggunakan opsi testing atau pengujian secara signifikan lebih sering dibanding peserta di kelompok kontrol. Ini mengindikasikan bahwa potensi pemberian instruksi dan pengetahuan yang eksplisit kepada siswa tentang strategi belajar yang efektif eh, ini dapat meningkatkan penggunaan strategi self-regulated learning. Namun, meskipun siswa mengetahui manfaat strategi belajar yang efektif seperti tadi di retrieval practice, mereka tetap tidak selalu menggunakannya selama proses belajar. Nah, menurut Broren bahwa tampaknya bahwa mengajarkan siswa tentang penggunaan retrieval practice itu tidak secara konsisten mempengaruhi perilaku awal mereka secara langsung. Nah, salah satu alasannya tadi bahwa siswa enggan menggunakan retrieval practice karena teknik belajar yang efektif seperti retrieval practice, kemudian space repetition, elaborasi, dan refleksi ini menuntut keterlibatan kognitif dan upaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang pasif seperti hafalan. Nah, ini terkait growth mindset bahwa di hasil dari sebuah meta-analisis terkait dengan pola pikir siswa selama belajar, ini menunjukkan bahwa pola pikir dapat mempengaruhi penggunaan strategi selama proses self-regulated learning. Di dalam penelitian awal tentang teori kecerdasan implisit, Dweck ini mengusulkan ada 2 keyakinan terkait kecerdasan. Yang pertama, bahwa kemampuan individu dapat terus ditingkatkan melalui usaha yang dilakukan, yaitu terkait dengan growth mindset atau incremental teori. Kemudian keyakinan yang lainnya adalah bahwa itu tidak dapat diubah, tingkat individu tetap itu tidak dapat diubah melalui kerja keras atau disebut fixed mindset. Nah,
Jumlah penelitian ini telah menunjukkan bahwa pola pikir atau mindset ini dapat mempengaruhi kinerja pembelajaran. Nah, penelitian lainnya juga telah menunjukkan bahwa meningkatkan growth mindset dapat mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berbeda jika dibandingkan dengan mempertahankan fixed mindset. Artinya, individu dengan growth mindset ini cenderung mampu menetapkan mastery goals yang melibatkan fokus pada pengembangan kemampuan mereka selama pembelajaran. Sebaliknya, individu dengan fixed mindset cenderung menetapkan performance goals yang melibatkan tujuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka. Jadi ada perbedaan tujuan antara siswa dengan growth mindset dan juga fixed mindset. Kemudian, individu dengan growth mindset ini cenderung mengadopsi strategi berorientasi penguasaan, menginvestasikan waktu lebih banyak untuk mempraktekkan keterampilan atau pengetahuan, dan berpegang pada tujuan pembelajaran setelah mereka mengalami penurunan atau kemunduran pembelajaran. Sebaliknya, yang memiliki fixed mindset ini cenderung menggunakan strategi berorientasi pada ketidakberdayaan seperti penundaan yang dapat membawa lebih jauh dari tujuan belajar mereka. Nah, eh, akhir-akhir ini beberapa peneliti eh, mengusulkan berbagai jenis mindset atau pola pikir yang secara khusus membedakan antara domain general mindset dan domain spesifik mindset. Domain general mindset ini terkait dengan kecerdasan pribadi dan kemampuan secara keseluruhan. Kemudian domain spesifik mindset ini terkait dengan bagaimana sikap terhadap bidang tertentu seperti self-regulated learning, ilmu komputer, dan matematika. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dapat memiliki keyakinan yang berbeda atau mindset yang berbeda tergantung pada domainnya. Misalnya, mereka memiliki fixed mindset dalam pemrograman komputer, tetapi memiliki growth mindset terhadap kecerdasan umum. Sehingga di dalam penelitian ini mendorong adanya adopsi strategi belajar efektif seperti retrieval practice, eh, di mana intervensi sebaiknya difokuskan pada pengembangan growth mindset yang spesifik atau specific growth mindset pada kemampuan self-regulated learning, karena diprediksi lebih akurat dalam mempengaruhi perilaku belajar siswa. Dalam kaitannya dengan cognitive load, bahwa mindset dan keyakinan peserta didik terhadap retrieval practice selama self-regulated learning, ini usaha yang diperlukan untuk menerapkan retrieval practice juga merupakan faktor penting dalam penggunaannya secara mandiri. Terlibat dalam retrieval practice bisa lebih menantang atau membutuhkan usaha yang lebih banyak dibandingkan sekedar mempelajari kembali materi, atau persepsi retrieval practice ini dianggap lebih eh, melelahkan. Ini dapat menghambat kemampuan peserta didik untuk mengenali manfaatnya. Namun di sini Su et al. Ini menunjukkan bahwa intervensi growth mindset ternyata dapat menurunkan cognitive load yang dirasakan oleh pelajar. Nah, Su ini melakukan sebuah studi dengan 138 siswa sekolah menengah untuk menyelidiki hubungan antara cognitive load yang dirasakan dengan growth mindset. Dalam kelompok eksperimental, peserta menerima intervensi general growth mindset tentang sifat kelenturan kecerdasan, di sini bahasa malleability of intelligence. Sementara dalam kelompok kontrol, peserta menerima artikel tentang fungsi dasar otak. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta dalam kelompok growth mindset merasakan cognitive load yang lebih rendah dan memiliki kinerja retensi yang lebih baik dibandingkan peserta dengan kelompok kontrol. Nah, dengan menunjukkan kepada siswa bahwa mereka dapat menavigasi dan mengatur lingkungan belajar mereka, intervensi SRL Growth Mindset dapat menghasilkan pengurangan cognitive load yang dirasakan dan peningkatan kinerja self-regulated learning yang lebih nyata dibanding intervensi umum.
Selain itu, pengurangan cognitive load ini dapat menjadi katalisator untuk memfasilitasi proses pembelajaran lain, termasuk penggunaan strategi pembelajaran seperti retrieval practice. Dengan demikian, meskipun intervensi general growth mindset memiliki nilai tersendiri, intervensi SRL specific growth mindset berpotensi menawarkan pendekatan yang berfokus untuk memberdayakan siswa dalam pembelajaran mereka yang mengarah pada pembelajaran dengan manfaat yang jangka panjang. Nah, untuk penelitian ini berdasarkan wawasan dari Su tadi dan beberapa penelitian lainnya tentang general and specific growth mindset, di penelitian ini diharapkan intervensi yang diberikan yaitu specific growth mindset lebih menjanjikan dalam mendukung proses self regulated learning. Di sini eh, intervensi general growth mindset mendorong keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui dedikasi dan ketekunan. Intervensi spesifik SRL growth mindset dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengatur proses pembelajarannya sendiri secara aktif. Sehingga intervensi spesifik growth mindset dapat bermanfaat bagi keyakinan siswa terhadap mindset self-regulated learning mereka. Keyakinan mereka mengenai bagaimana penggunaan strategi pembelajaran seperti retrieval practice mengurangi cognitive load yang mereka rasakan dan meningkatkan kinerja mereka selama proses self-regulated learning. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki atau mengidentifikasi efek dari intervensi specific growth mindset tentang self-regulated learning atau di artikel ini disingkat dengan SGM. Disingkat dengan SGM, kemudian ada intervensi General Growth Mindset yang disingkat dengan GGM, dan tentang kecerdasan individu dan kondisi kontrol terhadap keyakinan growth mindset, keyakinan retrieval practice, penggunaan retrieval practice, persepsi mental effort, dan quick recall performance pada pasangan gambar nama eh, dari anatomi. Nah, berdasarkan tujuan ini ada 5 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. Yang pertama, peserta yang menerima intervensi self-regulated growth mindset diharapkan menunjukkan tingkat keyakinan SRL growth mindset yang lebih tinggi, tetapi tingkat keyakinan general growth mindset yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menerima intervensi general growth mindset. Sementara itu, peserta dalam kondisi kontrol diharapkan menunjukkan tingkat keyakinan self-regulated growth mindset dan general yang paling rendah di antara ketiga kelompok tersebut. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, peserta dengan intervensi SGM, SRL Growth Mindset, ini diharapkan lebih sering melakukan retrieval practice dibandingkan mereka yang mengikuti intervensi General Growth Mindset. Sebaliknya, peserta dalam kondisi General Growth Mindset diprediksi akan memanfaatkan retrieval practice lebih sering daripada mereka yang berada di kelompok kontrol. Kemudian hipotesis yang ketiga, peserta yang menerima intervensi self-regulated learning growth mindset diharapkan melaporkan mental effort yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di kondisi general growth mindset. Yang selanjutnya diharapkan melaporkan mental effort yang lebih rendah daripada peserta di kondisi kontrol. Jadi ada harapan bahwa SGM ini lebih eh, apa namanya lebih efektif dibanding GGM dan juga GGM ini lebih efektif dibanding kelompok kontrol. Nah, kemudian untuk hipotesis yang keempat, peserta yang menerima intervensi self regulated growth mindset diharapkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam tes quick recall langsung maupun tertunda dibandingkan dengan mereka yang menerima intervensi general growth mindset. Sebaliknya, peserta dalam kondisi general growth mindset diharapkan mengungguli mereka yang ada di kelompok kontrol. Kemudian untuk hipotesis kelima, ini terkait dengan retrieval practice. Peserta yang menerima intervensi SGM diharapkan menunjukkan tingkat keyakinan retrieval practice yang lebih tinggi dibanding yang menerima intervensi general growth mindset yang pada
Gilirannya diharapkan menunjukkan tingkat keyakinan retrieval practice yang lebih tinggi daripada peserta dalam kondisi kontrol. Nah, eh, untuk material dan metode di dalam eh, penelitian ini, partisipan ini terdiri dari 178 eh, orang, di mana 58 dalam intervensi general growth mindset, kemudian 64 di dalam self-regulated growth mindset, kemudian 56 di dalam eh, kondisi kontrol atau kelompok kontrol. Dan di sini partisipannya adalah mahasiswa dari psikologi universitas salah satu universitas di Nederland, dan akhirnya ukuran sampelnya ini 159 yang ditentukan dari eh, a, a priori power calculation. Nah, di sini menggunakan effect size dari Cohen, dan di sini berbasis one way ANOVA dengan tiga kondisi yang tadi ya, ada Cohen, kemudian eh, dengan 80% power and 5% eh, dan satu error, tingkatan errornya. Kemudian eh, di sini berdasarkan karakteristik demografi dari partisipan yang ada berdasarkan tiga kondisi. Yang pertama terkait dengan gender. Di sini ada female 47 orang, kemudian eh, male dengan 10, tergender ini satu. Kemudian ini terkait dengan yang general growth mindset. Kemudian ada eh, self-regulated growth mindset dan control condition. Ini jumlah berkaitan dengan jenis kelamin ini berbeda-beda di antara masing-masing kelompok. Begitupun berdasarkan usia, rata-rata usianya di General Growth Mindset ini 19,93, kemudian yang di SGM ini 20,02, dan di Control Condition juga tidak jauh berbeda dengan di SGM. Begitupun terkait dengan pengetahuan awal terkait dengan anatomi, kemudian growth mindset, dan juga kemampuan bahasa Inggris. Jadi ini karakteristik demografi dari eh, seluruh peserta seluruh peserta atau partisipan dalam penelitian. Kemudian adapun material atau bahan dari penelitian ini ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama terkait intervensi untuk general growth mindset. Di sini bahwa intervensi general growth mindset diadaptasi dari Blackwell dan Su yang berfokus pada konsep kecerdasan yang mencakup latihan membaca serta menulis. Nah, ini apa namanya instrumen yang digunakan, yang intervention materials ini, yang Appendix A1 ini, yang pertama diberikan bacaan. Jadi peserta membaca sebuah artikel yang menekankan pada kemampuannya untuk mengubah kecerdasan eh, dan kemudian menulis surat kepada teman fiktif yang sedang kesulitan belajar anatomi di sekolah kedokteran, serta memberikan saran untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Ini saya cut beberapa pertanyaan yang atau beberapa bahan bacaan di bagian instrumen pertama ini. Tapi di bawah ini ada intervensinya atau instruksinya, yang dimana peserta diminta untuk eh, berimajinasi, memberikan memberikan surat kepada siswa yang kesulitan dalam belajar anatomi di sekolah kedokteran. Ini untuk intervensi general growth mindset. Kemudian yang selanjutnya eh, untuk SRL growth mindset intervention ini juga sama menggunakan 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 bacaan juga, tetapi bacaannya di sini terkait dengan self-regulated learning, di mana diberikan pengetahuan tentang tiga fase yang selanjutnya peserta membaca tentang eh,
bagaimana berubahnya kemampuan self regulated misalnya seperti itu, tapi berkaitan dengan fungsi otak. Ini juga sama ada bacaannya, kemudian ada eh, instruksinya sama, menuliskan tentang bagaimana siswa bagaimana memberikan eh, masukan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar terkait dengan anatomi. Kemudian untuk yang the neutral intervention atau yang dalam kondisi kontrol, ini peserta menerima sebuah artikel yang diadaptasi dari Xu yang memuat informasi dasar tentang fungsi otak. Setelah membaca artikel tersebut, peserta diminta untuk menulis ringkasan singkatnya. Jadi kalau yang sebelumnya diminta menulis surat, yang di kondisi kontrol ini diminta untuk menulis ringkasan singkat dari eh, bacaannya. Kemudian, nah ini setelah menerima intervensi, ketiga kelompok baru diberikan instruksi terkait dengan retrieval eh, practice sebelum mereka melanjutkan ke tugas pembelajaran. Jadi semua diberikan informasi atau instruksi terkait dari manfaat menggunakan retrieval practice ini sebagai strategi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ini ada eh, learning text atau tugas belajarnya yang di mana peserta diminta untuk mempelajari 40 pasangan gambar anatomi dan nama yang diadaptasi dari peneliti sebelumnya dari Hui, yang di mana pasangan-pasangan ini dibagi menjadi 10 unit dan setiap unit terdiri dari 4 pasangan yang masing-masing ditampilkan selama 8 detik saat pembelajaran. Yang di sini displayed for 8 is daring learning. Jadi 8 detik saat pembelajaran. Untuk membiasakan peserta dengan strategi pembelajaran dan struktur tugas, unit 1 dan unit 2 digunakan selama fase orientasi strategi pembelajaran. Kemudian tugas pembelajaran yang sungguhnya terdiri dari unit 3 hingga 10. Nah, ini ada di lampiran Appendix B. Ini sebenarnya banyak gambarnya, ini hanya saya screenshot 3 gambar yang terkait dengan pasangan antara nama dan gambar. Jadi ini eh, yang menjadi tugas pembelajaran untuk diingat pada saat tes. Nah, kemudian ada eh, quick recall test, di mana partisipan atau peserta menyelesaikan setiap nama anatomi, huruf awal diberikan sebagai petunjuk, dan ketepatan jawaban dinilai sebagai kinerja belajar. Kemudian 8 unit eksperimen ini itu masing-masing mencakup 4 item. Di dalam setiap unit, item ditempatkan ke kondisi tes yang langsung dan tertunda. Ini eh, intermediate dan delayed. Nanti ada penjelasan di bagian selanjutnya. Kemudian berdasarkan aturan lokasi, item ke-1 dan ketiga dalam setiap unit ditempatkan pada kondisi tes langsung, sedangkan item kedua dan keempat ditempatkan pada kondisi tes yang tertunda atau delayed test tadi. Nah, ini terkait dengan pengukuran. Jadi, ada beberapa hal yang diukur di dalam penelitian ini terkait dengan General and SRL Growth Mindset. Nah, di sini ada pengukuran terkait Implicit Theories Intelligence Scale, kemudian ada Revised Implicit Theories of SRL Scale, kemudian eh, untuk eh, untuk reliabilitasnya ini menggunakan Cronbach's alpha atau post intervention. Nah, ini untuk pengukuran re the revised implicit theories of intelligence scale. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengukur terkait dengan kemampuan pribadi mereka untuk mengubah tingkat kecerdasan. Jadi di sini dijelaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah.
kami hanya tertarik pada pandangan Anda dengan menggunakan skala di bawah ini. Jadi ada 1 sampai 6 skala. Dengan pertanyaan-pertanyaan, saya rasa secara pribadi saya tidak bisa banyak berbuat untuk meningkatkan kecerdasan saya. Kecerdasan saya adalah sesuatu tentang diri saya yang secara pribadi tidak bisa saya ubah terlalu banyak. Sejujurnya, saya rasa saya tidak benar-benar bisa mengubah seberapa cerdas saya. Dan yang selanjutnya, saya bisa mempelajari hal-hal baru, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kecerdasan dasar saya. Eh, yang kelima, dengan cukup waktu dan usaha, saya rasa saya bisa meningkatkan tingkat kecerdasan saya secara signifikan. Yang keenam, saya yakin saya selalu bisa meningkatkan kecerdasan saya secara substansial. Kemudian yang ketujuh, terlepas dari tingkat kecerdasan saat ini, saya rasa saya memiliki kapasitas untuk mengubahnya cukup banyak. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengubah tingkat kecerdasan dasar saya secara cukup besar seiring waktu. Nah, item 1 sampai 4 ini adalah pengukuran untuk fixed mindset, dan yang item ke-5 sampai ke-8 ini adalah untuk growth mindset. Kemudian pengukuran yang selanjutnya ini terkait eh, SRL scale, Revised Implicit Theory. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mengeksplorasi tentang kemampuan pribadi siswa untuk mengubah tingkat pembelajaran atau self-regulated learning mereka. Nah, sama dengan yang tadi ada 6 skala juga. Yang pertama, pertanyaannya pernyataannya, saya memiliki kemampuan tertentu untuk mengatur pembelajaran saya sendiri dan kemampuan ini dapat diubah. Kemudian yang kedua, kemampuan saya dalam pembelajaran yang diatur sendiri dapat ditingkatkan melalui latihan. Dan sejauh mana saya dapat mengatur pembelajaran saya sendiri adalah sesuatu yang selalu tetap sama. Dan prestasi akademik saya yang sukses di universitas memang membutuhkan kompetensi dalam self-regulated learning. Dan pembelajaran yang diatur sendiri atau self-regulated learning bukanlah prasyarat untuk kesuksesan studi saya. Agar berhasil dalam studi universitas, saya harus sangat baik dalam SRL. Nah, di sini ada item 1 dan 3 ini untuk mengukur terkait juga tingkat kepercayaan terhadap malleability itu, saya agak lupa artinya malleability, eh, kelenturan atau ya, bukan hambatan. Mungkin nanti ini lagi, Bu. Saya coba lihat kembali artinya kalau malleability atau kemampuan SRL-nya di sini untuk item pertama dan kedua ini mengukur terkait growth mindset, dan item ketiga ini mengukur terkait fixed growth mindset. Kemudian yang ke item 46 ini terkait dengan relevansi kemampuan SRL terhadap kesuksesan akademik. Jadi item ke-46 ini mengukur growth mindset, dan item kelima ini fixed mindset. Nah, kemudian untuk pengukuran selanjutnya ada retrieval practice decision. Ini eh, apa bagaimana siswa menentukan apakah dia akan menggunakan retrieval practice ini atau seperti apa. Nah, di sini eh, ada pengukurannya. Hanya 1 pertanyaan yang ada, how effective is self-testing in helping you to memorize the anatomical image name pairs from one extremely ineffective. Jadi bagaimana bagaimana eh, self-testing ini bisa membantu kamu dalam mengingat pasangan nama eh, dan anatomi. Jadi pasangan nama dan gambar anatomi. Nah, di sini skalanya dari 1 sampai 7, extremely effective. Kemudian ada retrieval practice. Yang pertama retrieval practice belief, yang kedua retrieval practice decision. Uh, Know that you have studied this item twist. Do you want to restudy or be self-test? Jadi di sini apakah kamu tahu bahwa apa namanya pembelajaran ini do you want yang kamu inginkan apakah belajar ulang atau belajar mandiri atau self test. Kemudian terkait dengan mental effort di sini sesuai dengan skala
di cognitive load, berapa banyak mental effort yang kamu gunakan atau yang kamu investasikan dengan skala dari 1 sampai 9. Jadi ada beberapa hal yang memang diukur di dalam penelitian ini, termasuk immediate and delayed recall performance atau yang tadi disebutkan terkait dengan eh, tes yang langsung dan yang ditunda. Nah, kemudian di ini adalah prosedur yang dilakukan. Jadi yang dimaksud yang langsung tadi ini adalah yang di hari pertama, kemudian selanjutnya di hari ke-8. Jadi ada jeda untuk apa namanya peserta juga belajar di 7 hari sebelum hari ke-8. Nah, di sini untuk hari pertama itu kurang dari tidak lebih dari 60 menit ada instruksi tugas pertama di mana siswa diberikan 32 pasangan gambar dan nama anatomi dan akan eh, akan dites setelah mempelajari itu. Kemudian setelah ini diminta dulu untuk mengisi informasi demografis terkait yang tadi ada usia, kemudian eh, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, kemudian ada pengukuran dasar khususnya untuk pola pikir atau mindset yang menggunakan baseline of general mindset tadi. Jadi keduanya diukur menggunakan instrumen yang sebelumnya. Setelah itu baru dibagi ke dalam 3 kelompok. Setelah pengukuran itu dibagi ke dalam 3 kelompok, kelompok General Growth Mindset dan juga kelompok eh, Self-Regulated Growth Mindset dan juga kelompok kontrol. Setelah dibagi ini, baru kemudian eh, diberikan retrieval practice instruction, kemudian manipulation check terkait dengan general mindset, keyakinan general mindset, kemudian begitupun dengan SRL mindset. Kemudian yang fase pertama, di sini untuk orientasi strategi belajar ini waktunya 5 menit. Jadi untuk retrieval practice unit 1 dan juga belajar ulang untuk unit 2. Kemudian fase yang kedua ada strategi pembelajaran yang dipilih. eh, ini ada waktunya 20 menit, kemudian yang dipelajari adalah unit 3 sampai 10. Kemudian setelah ini apa masing-masing diberikan pengukuran mental effort. Nah, selanjutnya di ini di structure arithmetic ini kayak apa ya, saya gak lupa artinya lagi. Di structure Itu kayak dikasih jeda, dikasih selingan, dikasih selingan ya. hmm, Nah, yang nggak sebelum berhubungan sama learning materialnya anatomi tadi. Nah, setelah diberikan jeda selama 3 menit ini dilanjutkan ke fase ketiga. Jadi ini yang disebut dengan immediate quick recall dengan tes 10 menit. Jadi ini tes yang langsung setelah mereka belajar. Kemudian setelah itu diukur lagi retrieval practice ini retrieval practice-nya. Kemudian prior knowledge terkait dengan growth mindset dan anatomi. Setelah itu jeda sampai dengan 7 hari, baru kemudian dilakukan lagi text instruction yang kedua, yang langkah-langkahnya ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi eh, fasenya di sini langsung dilanjutkan ke fase keempat, yang dimana fase keempat ini kalau tadi pembelajaran apa tes langsung, nah yang di fase keempat ini yang dimaksud dengan eh, tes tertunda tadi. Tes waktu tesnya sama yaitu 10 menit. Setelah dites lagi baru diukur lagi retrieval practice-nya. Nah, selanjutnya untuk analisis data ini di sini dijelaskan analisis datanya ini ada 3. Yang pertama analisis varians satu arah ANOVA.
One Way ANOVA ini dilakukan menggunakan SPSS untuk melengkapi kerangka pengujian signifikansi hipotesis dan memastikan konsistensi analisis. Kemudian ada ANOVA satu arah Bayesian yang diolah menggunakan JASP versi 0172 menggunakan prior default untuk fixed effect. Nah, di sini pendekatan Bayesiannya ini tujuannya untuk memberikan penilaian bukti secara kontinu menggunakan bias factor, memungkinkan pembedaan antara kurangnya signifikansi dan dukungan nyata terhadap hipotesis nol. Kemudian untuk ANOVA satu arah, di sini ada partial eta square yang dilaporkan sebagai ukuran besar efek untuk ANOVA dengan batas untuk efek kecil, sedang atau besar yang ditetapkan pada masing-masing 0,01, 0,06, dan 0,14. Dan untuk Bayesiannya atau bias faktornya ini yang digunakan untuk mengevaluasi bukti terhadap model alternatif yang dibandingkan dengan 0 dengan nilai antara 1 sampai 3 yang menunjukkan apakah 1 sampai 3 ini menunjukkan bahwa buktinya lemah, kemudian yang 3 sampai 10 ini sedang, dan 10 sampai 30 kuat, 30 sampai 100 sangat kuat. Dan eh, jika nilainya di atas 100 ini menunjukkan bahwa bukti ekstrim yang mendukung model alternatif atau hipotesis alternatif. Kemudian analisis yang selanjutnya ini ada. Nah, yang selanjutnya ada terkait dengan analisis kovariat. Jadi, untuk menguji secara langsung hipotesis 1 sampai 5, ini termasuk perbandingan kelompok terkait SRL, General Growth Mindset, frekuensi retrieval practice, persepsi mental effort, performance immediate dan delayed performance, keyakinan retrieval practice. Nah, kemudian untuk analisis tambahan delayed gain score untuk General Growth Mindset, kemudian juga delayed gain score untuk keyakinan self-regulated growth mindset, dan retrieval practice. Nah, di sini untuk memperhitungkan pengaruh potensial dari pengetahuan anatomi yang sudah ada terhadap immediate performance learning, dilakukan analisis kovariat sebagai yang termasuk kovariat di sini adalah pengetahuan anatomi sebelumnya atau pengetahuan anatomi yang di eh, tes pertama. Nah, untuk hasilnya di sini hasilnya ternyata eh, tidak signifikan antara yang skor GGM dan juga yang SGM ini kalau melihat dari tabel yang ada dari misalnya growth mindset base lainnya ada gain score, delayed gain score, kemudian retrieval practice decision, mental effort. Di antara ketiga kelompok ini kalau melihat nilai rata-rata antara general growth mindset kemudian SRL growth mindset ini tidak jauh berbeda di antara masing-masing eh, kelompok, termasuk retrieval practice di hari ke eh, pertama dan ke-8 ini kalau melihat rata-ratanya ini berbeda, tapi tidak terlalu eh, jauh, agak lumayan dari 4 ke 2. Nah, kemudian untuk ini adalah hasil yang untuk Bayesian faktornya. Ini adalah perbedaan dari masing-masing kelompok yang untuk general growth mindset. Ini bahwa general growth mindset ini eh, nah, penjelasan ini. Kemudian ada SRL growth mindset dan delayed growth mindset. Mungkin saya langsung ke penjelasan ini.
Nah, di sini dijelaskan untuk berdasarkan hasil olah datanya, di sini tidak dituliskan lagi terkait dengan analisis covariat, tetapi di dalam artikel ini dijelaskan bahwa hasil dari analisis covariatnya juga tidak signifikan. Nah, mungkin saya langsung ke hasil hipotesisnya. Eh, di sini untuk mengkonfirmasi hipotesis satu menunjukkan bahwa peserta yang menerima intervensi self SRL growth mindset ini memperoleh banyak keyakinan SRL growth mindset tetapi lebih sedikit pada general growth mindset dibandingkan dengan peserta yang menerima intervensi general growth mindset atau yang berada pada kondisi kontrol. Kemudian selain itu, peserta yang menerima intervensi general growth mindset memperoleh lebih banyak pada keyakinan general growth mindset dibanding dengan peserta yang menerima intervensi self-regulated growth mindset atau yang berada pada kondisi kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi pola pikir pertumbuhan umum memiliki efek signifikan pada keyakinan pola pikir eh, pada keyakinan growth mindset general growth mindset ini saya lupa mengedit untuk ini terjemahannya general growth mindset dan intervensi general growth mindset dan intervensi SRL growth mindset yang memiliki efek signifikan pada keyakinan SRL growth mindset peserta. Nah, ini sejalan dengan studi sebelumnya yang melibatkan intervensi pola pikir pertumbuhan domain general dan domain spesifik. Nah, untuk hipotesis yang kedua ternyata berdasarkan eh, hasil tadi bahwa tidak ditemukan bukti bahwa peserta yang menerima intervensi SGM menggunakan retrieval practice lebih sering dibanding mereka yang menerima intervensi general growth mindset yang pada gilirannya diperkirakan akan menggunakan retrieval practice lebih sering dibanding peserta dalam kondisi kontrol. Kalau secara keseluruhan bahwa hipotesis dua ini ditolak atau tidak sesuai dengan eh, apa yang diharapkan. Kemudian alasannya mungkin bahwa untuk temuan ini peneliti memberikan instruksi tentang manfaat menggunakan retrieval practice dalam instruksi retrieval practice dan selama fase pengambilan keputusan strategi pembelajaran yang dimana ini diberikan setelah percobaan awal yang mempelajari pasangan gambar dan nama. Artinya eh, artinya di sini bahwa siswa sudah paham terkait dengan penggunaan retrieval practice karena sudah diberikan eh, lebih awal sehingga bisa digunakan. Kemudian untuk hipotesis ketiga di sini bahwa intervensi growth mindset akan mengurangi persepsi mental effort dibandingkan dengan kelompok kontrol dan bahwa intervensi self regulated general growth mindset akan memiliki efek lebih besar dibandingkan intervensi eh, general growth mindset. Dan di penelitian ini hal tersebut tidak ditemukan atau penelitian ini tidak mendukung asumsi yang ada di hipotesis ketiga. Malah sebaliknya, di semua kondisi peserta melaporkan mental effort subjektif yang cukup tinggi untuk tugas pembelajaran. Nah, eh, di sini disampaikan bahwa mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan sebelumnya tentang anatomi manusia pada peserta yang dapat meningkatkan kesulitan tugas dan juga alokasi waktu yang singkat untuk mempelajari setiap eh, pasangan gambar dan nama sehingga berpotensi meningkatkan mental effort yang dirasakan. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, ini menyatakan bahwa peserta yang menerima intervensi self-regulated growth mindset diharapkan berkinerja lebih baik dibanding mereka yang menerima intervensi general growth mindset dalam eh, tes yang tadi immediate dan delayed test. Nah,
Demikian pula peserta dalam kondisi general growth mindset ini diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang dalam kondisi kontrol. Nah, ternyata hasil ini menunjukkan bahwa meskipun nah, temuannya ternyata konsisten bahwa yang menggunakan intervensi growth mindset atau spesifik growth mindset ini berfokus pada fleksibilitas kemampuan seseorang. Nah, hasil menunjukkan bahwa meskipun peserta yang menerima intervensi growth mindset melaporkan keyakinan growth mindset yang lebih kuat dibanding kelompok kontrol, peserta dalam kelompok intervensi tidak menunjukkan perbedaan peserta dalam kelompok kontrol. Nah, keyakinan peserta dapat berubah selama satu eksperimen perilaku belajar mereka, terutama pada tugas yang menantang, siswa tidak dapat beradaptasi secepat mungkin. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa mengingat desain pembelajaran ini hanya mencakup satu sesi belajar sehingga peserta tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan perilaku belajar seperti pilihan mereka untuk melakukan retrieval practice informasi. Dan yang hipotesis yang kelima yang mengharapkan bahwa growth mindset dapat menghasilkan keyakinan yang lebih tinggi terhadap efektivitas penggunaan retrieval practice selama pembelajaran dan intervensi self-regulated growth mindset akan memiliki efek yang lebih baik pada keyakinan retrieval practice dibanding dengan intervensi general growth mindset. Nah, tetapi ternyata hasilnya juga menunjukkan keyakinan setelah 7 hari di antara ketiga bahwa mungkin kurangnya perbedaan yang substansial baik dalam kinerja pembelajaran langsung maupun yang delay tadi di semua kondisi kemungkinan berkontribusi pada tidak adanya peningkatan yang signifikan. Jadi meskipun peserta memilih untuk menggunakan retrieval practice, sebagian mereka tidak menerima umpan balik tentang kinerja mereka sehingga mungkin tidak merasakan manfaat dari penggunaan retrieval practice tersebut. Jadi tidak dilakukan umpan balik di dalam penelitian ini. Nah, eh, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama tadi terkait dengan penyampaian tes atau penyampaian alokasi yang diberikan, alokasi waktu yang diberikan itu hanya 8 detik selama pembelajaran dan tes ini semoga saya tidak salah mengartikan. 8 detik yang dialokasikan untuk presentasi selama pembelajaran dan tes. Kemudian perkiraan ukuran sampel dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi ukuran efek yang kohen tadi ini dianggap kurang memiliki kekuatan statistik untuk mendeteksi efek yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, penelitian ini hanya melibatkan satu sesi belajar sehingga peserta tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Jadi tidak ada pembelajaran ulang sebelum tes yang delayed tadi. Sehingga dianggap ini juga mempengaruhi hasil penelitian. Nah, selain itu intervensi growth mindset mungkin memiliki dampak yang lebih signifikan pada pembelajaran yang atau pada self-regulated yang diberikan kepada pelajar yang mengalami tantangan atau kemunduran dalam pendidik atau pembelajaran mereka. Nah, di sini juga peneliti menjelaskan bahwa dia hanya menggunakan satu pilihan retrieval practice dan performance pembelajaran sebagai indikator dari efek interferensi growth mindset pada SRL, sementara masih banyak pengukuran self-regulated learning lain yang sebenarnya relevan dan bisa digunakan di dalam penelitian, seperti dengan penetapan tujuan dan juga penilaian pembelajaran. Dan skala teori implisit yang telah direvisi yang digunakan di dalam penelitian ini itu reliabilitasnya, intervensinya, konsistensi internalnya ini relatif rendah, hanya 0,63, sehingga ini dianggap juga berpengaruh yang menimbulkan eh, nah ini berpengaruh di dalam hasil penelitian ini.
Sehingga pada kesimpulannya penelitian saat ini yang dimana meneliti terkait pengaruh intervensi domain spesifik dan domain general growth mindset dipadukan dengan retrieval practice terhadap keyakinan growth mindset menggunakan retrieval practice, persepsi mental effort, kemudian immediate delayed learning performance, serta keyakinan tentang retrieval practice. Ini menunjukkan bahwa intervensi domain spesifik yang menargetkan kemampuan self-regulated tadi secara efektif dapat meningkatkan keyakinan peserta terhadap SRL growth mindset. Sementara intervensi domain general yang berfokus pada kecerdasan secara signifikan meningkatkan keyakinan growth mindset secara umum. Tetapi peningkatan dalam keyakinan growth mindset ini ternyata tidak mempengaruhi pilihan untuk retrieval practice selama pembelajaran pada immediate dan delayed learning performance. Nah, penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk menggabungkan intervensi growth mindset dan penggunaan self-regulated learning. Dan temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian di masa depan mengenai interaksi kompleks antara growth mindset. Kayaknya saya ada kesalahan mengetik lagi interaksi antara kompleks growth mindset yang memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan SRL dan hasil pembelajaran. Jadi secara keseluruhan tadi bahwa hasil penelitian ini dari beberapa hipotesis tersebut itu tidak sesuai dengan atau tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti meskipun di sini growth mindset dan SRL ini dapat meningkatkan pembelajaran, tapi ternyata untuk retrieval practice-nya di sini growth mindset tidak dipengaruhi oleh growth mindset untuk retrieval practice. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumarni. Terima kasih Mbak Didi. Saya kembalikan ke Mbak Didi. Terima kasih Ibu Sumarni yang telah menyampaikan hasil penelitian, hasil reviewnya. Mohon maaf. Ini mau langsung pertanyaan saja. Bagaimana? Ayo, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Ya, atau saya ulang sedikit gitu ya untuk membantu ini teman-teman yang mungkin belum begitu membaca isinya. Bu Sumari, saya minta tolong di share screen lagi filenya tadi. Oke, baik. Jadi dari awal Bu, bisa PPT-nya atau file ini juga nggak sama aja. Jadi saya mulai dari mana? Variabelnya dulu ya. Dari variabelnya. Hmm. Kalau oke, penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif, kemudian ada eksperimen, ya. Ada 3 kelompok. Kelompok SGM itu Specific Growth Mindset, gitu ya. Ya kan Bu? Ada kelompok General Growth Mindset. Spesifik dan generalnya itu berkaitan dengan isi materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu anatomi ya Bu ya, biologi gitu ya, anatomi. MIPA. Oke. Kemudian self-regulated learning itu ditunjukkan pada ke kemampuan atau aktivitas retrieval yang dilakukan oleh siswa. Gitu betul Bu? Nah, kemudian tadi bukan 8 detik. 8 detik itu untuk satu gambar. Tapi kan gambarnya ada banyak. Oke. Baik, dalam pembelajarannya ini bukan problem solving. Bukan ya, kalau matematika kan problem solving ya. Kalau ini nggak problem solving. Mungkin bisa diperlihatkan bagian materinya Bu di full screen supaya kelihatan besar tulisannya.
Oke. Em, oke ya, yang sudah ada di layar aja. Di layar, sebentar, tunggu. Yang mana dulu? Yang ini dulu. Untuk control group interventions, siswanya diberi bacaan seperti ini. Oke, bacaannya ini tentang tentang neuron building blocks of the brain, tentang bagaimana sel saraf gitu ya. Sel saraf berkembang di dalam otak ya. Your brain looks like an oversized walnut that much bigger than two clenched fists against each other. Jadi otak kita bentuknya seperti itu. What the brain does, it is too much to list. Apa yang dilakukan oleh otak itu banyak sekali. They regulate countless activities in your body, process stimuli, and make you think, laugh, remember, and much more. How does a soft mass of just over 1 kilos achieve this? Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh otak, padahal beratnya itu hanya 1 kilograman. The cell is the smallest unit from which everything that lives, including man, is built up. Tentu saja otak itu dibangun dari sel-sel ya. Unit terkecilnya namanya sel. There are different types of cells, each with a distinctive form of functions. One of the species is the nerve cell or the neuron. Jadi ada banyak sekali jenis sel. Nah, di dalam otak, salah satu jenis selnya adalah sel saraf. A cell that specializes in receiving and transmitting signals. Fungsinya adalah secara spesifik menerima dan mentransferkan sinyal untuk communications, gitu ya, dan seterusnya. Artinya ada bahan gitu ya tentang biologi. Kemudian siswanya diminta menuliskan ulang. Lalu perintahnya adalah please write down a short summary about the neuron building block of the brain. Jadi perintah pembelajarannya adalah diminta untuk menulis kembali. Tapi untuk yang dengan growth mindset intervention itu perintahnya berbeda. Nah, Nah, kalau yang ini materi untuk yang specific growth mindset atau general growth mindset, Bu? Specific growth mindset ya. Oke. Specific growth mindset. Sebentar. Kok tulisannya SRL growth mindset intervention ya? SRL-nya ini kan self-regulated learners ya. Self-regulated learning, growth mindset interventions. Readingnya, you can grow your ability of strategy use. Tentang lebih spesifiknya, new research shows that the ability to use learning strategy effectively can develop as a muscles. Di sini ada penjelasan tentang bahwa penelitian menunjukkan kemampuan untuk menggunakan strategi belajar yang efektif. Jadi kalau kita secara efektif menggunakan strategi belajar, itu dapat mengembangkan otak kita karena otak kita itu berkembang seperti halnya otot-otot tubuh yang lain. Isinya seperti itu, kemudian detailnya di bawahnya. Many people think that the ability of self-regulated learning is a mystery. Banyak orang yang berpikiran bahwa siswa yang dapat mengatur dirinya itu misteri. Misteri itu kita nggak tahu kok ada siswa yang bisa belajar secara efektif, ada yang tidak, ada yang bisa belajar sendiri, ya usah disuruh, ada yang harus disuruh-suruh, ada yang harus didampingi, ada yang sendiri itu.
Nah, itu kan self-regulated learning strategy yang diterapkan. However, new research shows that the ability of self-regulated learning more like a muscle that changes and becomes stronger when you practice it. Ternyata kalau kita berlatih, kemampuan strategi belajar kita itu juga akan semakin kuat seperti halnya kalau otot-otot tubuh dilatih itu juga akan semakin kuat ototnya. Fase self-regulated learning ada 3 tadi sudah dibacakan. Berikutnya yang setelah ini, setelah readingnya. Nah, setelah readingnya ini, kemudian ada the key to growing the effectiveness of strategies is practice. Jadi kayak apa ya, kayak dikasih tahu ya, diberi informasi secara eksplisit bahwa latihan itu penting. What can you do to become a more capable self-regulated learner? Jadi kayak gimana bahwa kamu dengan berlatih itu kamu akan menjadi eh, otak kamu itu akan menjadi lebih lebih kuat gitu, lebih bisa dipakai. Terus kemudian tugasnya, writingnya, pertanyaannya tuh beda dengan tadi. Kalau yang tadi kan ceritakan gitu ya. Kalau ini enggak. Now, imagining a student who is struggling with his or her learning of anatomy in medical school. What would you like to say to him or her to overcome the challenge? Diminta untuk menulis, tapi menulisnya ini ditujukan oleh seseorang yang sedang belajar, cuma dia memiliki kesulitan, sedang mengalami kendala dalam belajarnya. Di perintah belajarnya beda. Dan seterusnya, kemudian ada tahapan-tahapan em, masuk ke materi satunya, bukan yang ini. Aduh, A1, A2, A2 mana Bu? A2 yang ini. You can grow your abilities. Terus A3 itu yang kontrol ya. Oke, jadi materinya ada 3, A1, A2, A3. Intervensinya dengan readings yang berbeda-beda seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian prosedur. Coba di prosedur, Bu, tadi. Oke. Hari pertama, nggak lebih dari 60 menit total semuanya. Jadi 1 jam. Task instruction 1, itu aktivitas untuk pembelajaran tahap pertama. You will study 32 anatomy image. Jadi siswanya diminta untuk belajar 32 gambar. Yang 8 detik itu gambarnya. Tapi totalnya itu ada 32 gambar. Um, im- uh, Anatomy image name pairs and there will be tests after learning. Terus kemudian demographic information seperti biasa pendataan, lalu measures of baseline of mindset. Jadi di awal diukur dulu mindsetnya itu pada dasarnya itu apa. Dia tuh sebelum belajar dimulai itu jenisnya growth mindset atau fixed mindset. Gitu kan? Kemudian lalu dikelompokkan mindset intervention no more than 15 minutes diacak ke dalam 3 kelompok eksperimen. Lalu diberi materi A1, A2, atau A3, lalu diminta melakukan retrieval. Nah, retrievalnya itu dicek nantinya keberhasilan dari retrieval practice-nya. Kemudian setelah retrieval practice, mereka diminta ngisi angket lagi untuk dilihat dia tetap growth mindset atau berubah ke fixed mindset. Dilihat itu. Lalu fase 1, learning strategy orientations, retrieval practice unit 1, dan diminta restudy unit 2. Fase 2, learning strategy choice-nya, learning unit 3-10. In each unit measures mental effort. Jadi sama seperti kita. Di setiap book example ada pertanyaan level of difficulty untuk mengukur cognitive load. Ini juga sama. Oke, kemudian setelah itu dikasih distraction 3 menit saja. Lalu fase yang ketiga, immediate cued recall test. Jadi kayak diberi diberi petunjuk ya cue. Diberi cue 10 menit untuk menyelesaikan use of unit 3 to 10 as immediate test materials. Jadi
langsung diminta untuk mengulang kembali isinya. Jadi 5 menit, tambah 20 menit, 25 menit, tambah 10 menit, 35 menit. Kemudian tadi yang intervensinya 15 menit, berarti berapa? 50 menit. 50 menit ditambah dengan instruction yang di awal dan di akhir, jadi kurang lebih 60 menit total untuk hari pertama. Kemudian setelah itu ada pengukuran. Nah, angket-angket pengukurannya itu soal angketnya hanya satu. Tadi ada 3 angket ya. Kenapa hanya satu? Kok nggak 20? Kok nggak 30? Nah, ini mahasiswa kalau pas ujian ditanya seperti itu, jawabnya gimana ya? Ini yang dilakukan di artikel ini juga seperti itu. Angketnya cognitive load measures juga hanya satu, kan? Retrieval-nya dia tuh praktisnya effortnya mau seberapa itu juga pertanyaannya hanya satu. Tadi loh yang dibacakan ke Suma. Lalu delay test itu day ke-8. Jadi setelah 8 hari itu dia masih ingat atau enggak? Ya gitu. 1 minggu berikutnya ya. Task instruction 2, you will go through a similar test as a week ago. Jadi similar, bukan tesnya itu sama seperti yang seminggu yang lalu. Jadi dikasih gambar-gambar anatomi yang sama. Lalu ngisi angket. Lalu fase 4, delay queued recall test. Jadi tes ingatan. Oke, recall test itu tes ingatan lagi sama. Lalu diangket lagi retrieval practice belief measurements. Di prosedurnya seperti ini. Nah, itu kalau ditanya nih, misalkan ada pertanyaan begini, loh, siswa mau melakukan retrieval, itu kan secara sadar mau mengulang-ulang, latihan mengulang-ulang supaya ingat gambar dan namanya. Itu kan nggak instan, loh. Saya jadi ingat ujiannya Pak Komari Hidayat kan transfer itu kan nggak instan. Lah penelitiannya kok cuma prosedurnya pendek sekali kan. Ini sama retrieval, seseorang mau secara sadar melakukan retrieval itu mungkin kan nggak instan. Lah ini kok cuma 60 menit prosedurnya. Gimana bisa tahu gitu kan. Cara jawabnya bagaimana? Itu juga ini loh, apa perlu dipelajari gitu. Cara jawabnya gimana ya? Masih PR ya. Mahasiswa kan sering mendapatkan pertanyaan seperti itu tuh. Jadi apa yang namanya ujian itu memang apa yang kita lakukan itu diragukan kalau itu benar. Jadi mahasiswa harus bisa defense. Caranya defense pakai paper, pakai argumentasi dari referensi. Tapi bukan referensinya bukan gini. Disuruh Bu Endah ikut paper ini, nggak kayak gitu juga. Tetapi dijelaskan alasannya. Nah, kita baca artikel itu sama-sama untuk ternyata begitu juga ya. Tapi kenapa ya cuma begitu ya? Dan seterusnya. Oke, kemudian saya ingin mengajak para mahasiswa membaca introduction. Coba digeser bagian depan, slide awal. Oke, tadi ada 2 hal ya yang masih PR untuk apa dibahas. Sekarang satu lagi nih bagian, nah ini introduction-nya coba ya. Kalimat pertama, numerous studies have explored self-regulated learning. Banyak penelitian yang sudah meneliti self-regulated learning. Jadi kita meneliti sebuah faktor tidak selalu kemudian mengatakan bahwa ini belum pernah diteliti sebelumnya. Enggak. Kita akui saja bahwa memang sudah banyak yang meneliti. Dan self-regulated learning itu ahlinya namanya kan Pintridge, Zimmerman. Jadi 2 nama ini muncul. Sama seperti kalian. Variabel bebasnya kalau growth mindset ketemunya pasti Carol Dweck. Nah, meskipun referensinya sudah 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Tidak apa-apa. Ini kan lama-lama kan tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa lo memang sudah sejak dulu diteliti kan. Lalu pertanyaannya kenapa diteliti lagi? Dia menjelaskannya ini dia menjelaskan tentang SRL dulu konsepnya. Dan coba kita lihat kalimat pertama, referensinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat kedua, referensinya ada 1, 2, 3, 4. Kalimat ketiga ada referensinya. Kalimat berikutnya nggak ada. Tapi kalau slide selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya, hampir setiap kalimat itu ada referensinya. Tapi
kalimat terakhir di dalam paragrafnya itu adalah kalimat sendiri dari penulis. Jadi sifatnya adalah simpulan. Nah, kalau pas ada yang sedang membuat bab 1, 2, 4, 5, 4 ya, bab 1, 2, 4, setiap paragraf akhiri dengan kalimat kalian sendiri yang merupakan simpulannya. Satu paragraf paling tidak itu ada 3 kalimat minimal itu, jadi lebih baik 4, tapi tidak panjang. Satu paragraf itu coba kalau dihitung di sini, satu paragraf itu ada berapa baris? 8 baris. Wah, sekitar 10 sampai 12 baris lah untuk satu paragraf. Oke, cara menulis ya sambil dipelajari, kita lihat tahunnya. 2018, 2013, 2013, 2007, 1998, 2021. Jadi eh, nggak ngumpul di 20 tahun yang lalu saja, tetapi diratakan di tahun-tahun berikutnya. Itu dan seterusnya itu saya kira baik untuk dipelajari, termasuk dalam penulisan hipotesis. Hipotesisnya teoretik ya. Jadi hipotesisnya menyebutkan perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu. Hmm, artikel ini worth it untuk dibaca ulang oleh mahasiswa dan dipelajari bagaimana cara mengungkapkan rasional penelitian, kemudian untuk menyusun hipotesis dan melaksanakan analisis datanya. One way ANOVA, di sini hanya satu eksperimen, hipotesisnya ada 5. Penting juga di sini adalah gini, ini materi yang dipakai dalam pembelajaran itu kan biologi ya, anatomi. Tetapi di dalam introduction itu nggak ada secara khusus pembelajaran anatomi untuk kedokteran atau pembelajaran biologi, nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada bunyi-bunyi tentang matematika adalah salah satu pelajaran yang wajib dipelajari di seluruh dunia, nggak ada. Sebagai ilmu yang penting, nggak ada. Nah, mahasiswa harus pintar-pintar nih, karena materi yang diambil adalah matematika, lalu apa yang khusus dengan matematika? Karena kalau ini, paper ini, background pengetahuan dari penulisnya adalah psikologi pendidikan. Jadi, ilmu pendidikan secara mendasar. Kalau kita spesifik di pendidikan matematika, artinya memang ada kajian tentang matematika yang membedakan dengan subjek yang lain. Meskipun sebetulnya cognitive flow theory ini juga dipakai untuk semua subjek. Pinter-pinternya untuk mengartikulasikan gitu ya. Dan fokus dari penelitian lebih banyak ke teori desain pembelajaran, memang bukan ke matematika, tapi konten matematikanya itu kita masukkan di dalam kajian tentang intrinsic cognitive load. Tambahan saya sementara itu dulu. Bu Sumadi dan Nindi, back to you. Terima kasih Ibu atas masukannya. Tadi udah dapat 3 PR ya secara garis besar. Gimana kita merancang juga di introduction, terus defense kepada penguji nantinya begitu. Begitu pula dengan melakukan penelitian mungkin nggak tinggal oh iya karena Bu Endah lakukan penelitian gini maka kita melakukannya gini juga gitu. Tapi ada dasar gitu ya Bu. Oke. Eh, lanjut kemudian dari Bu Sumarni mungkin ada tambahan? Saya cukup Mbak Dini mungkin. Oke. Kepada peserta ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang baru mau menulis proposal, instrumen. Tadi kan kenapa satu pertanyaan? eh, Begitu pertanyaan Bu Enda tadi, kenapa cukup satu pertanyaan untuk mengukur misalnya tadi kayak cognitive load atau SRL seperti itu? Kenapa gitu? Mungkin ada yang penasaran nggak gitu? Ini mumpung ada Bu Endah loh. Saya menindi sangat penasaran juga Oh iya. karena pertanyaan itu memang sangat sulit untuk saya jawab. Tapi kalau Oh, dari bahasa Wenda tadi, justru semakin banyak referensi yang kita baca
berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kayak instan kelihatannya, itu justru akan mendukung Bu ya, semakin mendukung. Mungkin kalau bisa Bu Enda jelaskan lebih detail tentang mengapa satu dan itu Bu, mungkin boleh kalau bisa. Oke. Terima kasih Mbak Nindi. Makasih Pak Komari. Baik Ibu, mungkin boleh nih di-spill kunci jawaban kalau ada penguji bertanya kenapa cukup ya satu pertanyaan begitu untuk mengukur sebuah kemampuan atau sebuah aspek begitu Ibu. Apa ya? Apa ya? Baiknya saya jawab apa nih? Kalau menurut Pak Komari Hidayat, baiknya gimana? Kalau saya pakai rujukan aja Bu, lebih lebih aman begitu. Artinya kalau rujukan mungkin untuk mengarahkan rujukan mungkin agak gimana gitu kan. Sehingga makanya kemarin Ya. ketika ujian lebih banyak saya menyampaikan Hmm. eh, Tapi itu teknik yang menjawab yang kemarin Pak Komari Hidayat sampaikan bagus juga loh. Misalkan kita mengawali dengan mengatakan begini ya Pak Komari Hidayat kemarin begini ya. Em, Pertanyaan dari Ibu penting untuk bisa saya jawab, tetapi dalam hal ini saya terus terang masih kesulitan. Cuma saya sebetulnya ingat ada sebuah paper yang menjelaskan, ini gitu ya, gitu ya Pak ya. Atau gimana Pak Komari Hidayat? ya saya pakai itu aja kemarin teknisnya Bu. Karena saya khawatirnya ingin menjawab menggunakan mindset saya sendiri atau pengetahuan yang saya ada-adakan justru itu akan menyudutkan saya nanti Bu. Makanya saya jadi agak sulit memang Mbak Nindi. Tapi Iya, semakin dan banyak itu bacaan kayaknya PR kita ya. semua, dan itu pertanyaan Betul. sepanjang zaman. Saya Hmm. selama kembali dari S3 ke UNY itu pertanyaan sepanjang zaman itu semua pertanyaannya itu sampai saya bosan sendiri untuk mendengar pertanyaannya. Tapi alangkah baiknya nih mahasiswa kalau bisa berkumpul, lalu apa ya, gimana ya cara menjawabnya? Karena sebetulnya jawabannya itu masuk di konseptual metodologi penelitiannya. Seni meneliti lah. Em, Seni menelitinya. Semuanya bisa dijelaskan dengan referensi dan referensinya itu ada. Oke, Perlu defense kita lah Bu, sepertinya. Memang ya, diharapkan kita yang punya defense kuat lah dari semua pertanyaan. ya benar. Para mahasiswa, mohon maaf saya harus pamit karena saya ada acara berikutnya. Tapi silahkan lanjut diskusi lagi, terutama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan. PR-nya ada dua kan tadi, dua pertanyaan tadi tentang material dan tentang prosedur. Ini ada Hilda, ada Nuriski, ada yang mau ujian katanya, Josa, atau yang, ya, oke, silahkan. Yang sudah ujian, Indi, yang sudah ujian proposal, Bu Sumandi, Pak Komari Hidayat, silahkan diskusi lagi selanjutnya setelah ini, supaya besok enggak begini juga sih sebetulnya kalian itu kan ngikut-ikutan saya gitu ya. Do you question yourself? Kok saya harus ikut caranya Bu Endah ini kenapa ya? Em, Bertanya nggak pada diri kalian sendiri. Jangan-jangan saya ikut tersesat itu nanti Bu Indah itu tersesat dan saya akan ikut tersesat gitu. Oh, kalian nggak kepikiran seperti itu juga nggak bertanya sebetulnya alasannya apa ya kenapa begini dan begitu. Dan saya memang tidak selalu langsung menjawab alasannya apa, tetapi saya mengajak mahasiswa untuk membaca papernya, membaca paper-paper supaya ini eh, apa ya ada proses penemuan gitu ya, ada proses penemuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sekalian mahasiswa juga learning by doing, tetapi example yang saya berikan adalah dengan memilihkan artikelnya, dengan saya memberikan penjelasan seperti ini scaffolding untuk mahasiswa. Ya. Karena tentu saja karena kita belajar cognitive load theory ya kita perlu menerapkan cognitive load theory juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan memang faktanya kalau kita novices kita butuh explicit instruction kan, kita butuh petunjuk yang jelas. Nah, petunjuk yang saya berikan kepada mahasiswa adalah paper-paper yang saya milihkan ini.
baca, ikuti penjelasan di dalamnya, atau mungkin putar ulang rekaman-rekaman pembahasan di dalam 3R supaya nanti mendapatkan insights atau ide-ide tentang bagaimana memahami isi dari metode penelitian yang dipakai. Dan tentunya nanti bagaimana menjawab pertanyaan di ujian-ujian. Kalau mahasiswa perlunya kan keperluan praktis ya untuk itu. Yang penting bisa jawab ujian, supaya bisa lulus kan. Ya itu penting juga, tetapi bisa menguasai nanti akan merasa lebih baik karena pembelajaran atau tugas akhir yang diselesaikan sifatnya meaningful ya, bermakna untuk mahasiswa. Oke. Terima kasih banyak Bu Sumari, Pak Komari, Hidayat, Nindi, Hilda, Nuriski, dan teman-teman semuanya. Em, saya izin pamit, selamat belajar. Silahkan lanjut diskusinya dulu. Saya izin untuk leave ruang Zoom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana Ibu Sumarni, kita lanjut? Teman-teman, ada yang mau Gimana yang bertanya? lain? Mungkin Mbak Iya, Josa memang nih yang mau papernya agak ujian. panjang Ada ya. nggak Mbak Josa di sini? Oh, nggak ada ya sepertinya yang mau ujian. Yang ada deh. Oh, nggak ada. Ujian, kayaknya mau ujian. Jian, mau ujian, Jian. Memang agak panjang dan yang menarik itu di ininya juga tadi apa? Sampai metodenya itu analisa datanya itu 3 gitu, Mbak. Iya, Jadi, wah Bayesian. iya mungkin secara apa namanya di bagian analisis mungkin agak rumit ya Bu, karena banyak. Benar. Karena 3, terus ya memang saling menguatkan sebenarnya satu sama lain. Cuman Iya, oke. Kalau begitu mungkin kita sudahi saja atau gimana, Ibu Sumarni? sedangkan Mbak ini mungkin Pak Komari mau melanjutkan materi. Cukup, Bu, cukup. Baik, kita tutup saja. Kalau begitu, terima kasih hari ini telah hadir kepada semua peserta. Terima kasih juga kepada Ibu Sumarni yang telah Terima kasih, bersedia Mbak. membacakan artikel kita hari ini. Terima kasih semua. Saya tutup. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nindi. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Terima Bu kasih. Sumarni, Mbak Nindi. Ya, saya tutup ya.